Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi bareng Jan Wahab di channelnya Kayak Gung Radio. Dan seperti biasa Bapak Mulai kita dikawani oleh Pak Yusizal yang selalu memberikan informasi untuk kita galau-galau. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita Bapak Mulai, jangan lupa yang belum subscribe diklik di tombol subscribe kita di Kayak Gung Radio, dan jangan lupa Bapak Mulai share dengan yang lainnya ya, supaya video-video kita terus kita nguploadnya ya. Iya. Kalau itu Bapak Mulai ya pun. Ya ini Pak Yusizal. Iya. Jang Wahab pernah dapat informasi itu seputar masyarakat yang membangun rumah. Nah, di dalam awal bangun rumah itu biasanya ada tradisi-tradisi khusus ya, yang memang selalu dilakukan oleh masyarakat di suku Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, kalau Jang Wahab ini tidak salah, apa itu namanya itu? Apa itu Pak Isjang? Semboyang Lobo. Oh, sembahyang lobo. Semboyang Lobo. Nah, apa niat itu semboyang Lobo itu Pak Isjang? Nah, itu bagus pertanyaan tuh, di Wahab ya. Masalah gini, masyarakat kita ini dimanapun ya, dan dia menganut kepercayaan apapun pasti punya nilai-nilai tradisi tersendiri kan. Apalagi nilai tradisi yang upayanya untuk membangun rumah huni ya. Rumah maksudnya tempat tinggal hidup dalam kehidupan seharian kan. Nah, pengertian daripada semboyang lobo kan, itu yang punya hajat untuk membangun rumah ya, sebelum dia mengadakan memanggil tukang maksudnya orang-orang yang akan membangun kan, untuk menggarap tanah yang akan didirikan rumah itu, dia mengundang orang-orang tetangga, kemudian keluarga dekat, dan termasuk yang paling pokok itu adalah para ulama atau kiai. Itu untuk melakukan suatu upacara sholat, sholat bersama di tanah lapang tempat akan dibangunnya rumah tersebut. Apakah tradisi itu juga pernah dilakukan oleh suku-suku yang lain? Itu tergantung. Tetapi kalau orang-orang suku Kayu Agung, dimanapun dia ingin membentuk atau membangun rumah tempat tinggal, pasti kalau dia memang darah kental Kayu Agungnya ada, dia pasti melakukan hal tersebut. Karena hal ini merupakan suatu bentuk tradisi bagi masyarakat suku Kayu Agung yang secara turun-temurun dilakukan. Nah kalau Jang Wahab tanya lagi, itu waktu sholat itu apakah ada ketentuan, misal pada saat ingin bangun rumah di tanah lapang tempat yang ingin dibangun rumah itu, ya sholatnya sholat zuhur, sudah itu sholat maghrib dan sholat asar, atau 5 waktu dikerjakan di situ, ada waktu khusus? Ini yang boleh dibilang unik ya. Unik. Untuk pelaksanaan semboyang lobo ini identik dilakukan sembahyang maghrib. Lepas dari maghrib itu bukan lagi namanya sembahyang lobo. Kemudian sebelum maghrib itu pun bukan sembahyang lobo. Nah lalu mungkin Dewa akan bertanya juga dalam benak kamu kan, kok kenapa harus dilakukan hanya waktu-waktu dekat atau maghrib? Kenapa tidak isya, kenapa tidak asar, subuh dan sebagainya kan? Nah, karena menurut orang-orang Kayu Agung ya, tanah lapang tempat akan dibangunnya rumah tersebut, selama dia masih kosong, itu menurut pendapat orang Kayu Agung lebih banyak dihuni oleh orang-orang gaib atau makhluk-makhluk gaib. Bukan kita berfatwa kepada hal-hal yang sifatnya gaib kan, tetapi kita tuh seakan-akan tujuannya itu saat maghrib itu
orang-orang gaib ini mungkin ada di situ. Iya, iya, iya. Nah, selain dia waktu-waktu menjelang maghrib, itu biasanya orang-orang gaib atau makhluk gaib tersebut tidak di tempatnya. Nah, Iya, iya. oleh karena itu dilakukanlah sholat sembahyang roboh tersebut ya. Ini ada permohonan-permohonan tertentu dalam doa-doa kita untuk melakukan sembahyang roboh tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan sembahyang lebuh itu adakah media-media khusus yang dipersiapkan oleh si pendiri rumah itu yang akan mendirikan rumah yang dimaksud tadi ya? Ya, sebenarnya kalau media-media khusus untuk mendukung tradisi ini itu pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada. Hanya kita melakukan sholat bersama. Sholat bersama. Ya. Mungkin nanti setelah sholat bersama diadakanlah satu kepuasan, mungkin makan bersama dan sebagainya. Kalau media khusus untuk sebagai simbol untuk memperkuat pelaksanaan tradisi ini tidak ada. Tidak ada. Nah, kan kalau sebelum sembahyang atau sholat ya, itu kan biasa ada azan terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau Jang Wahab pernah dengar informasi atau pernah membaca di salah satu media itu entah di daerah mana gitu. Jadi yang azan itu 4 apakah di suku Kayu Agung berlaku? Nah, kalau di suku Kayu Agung ini khusus untuk sembahyang roboh kan. Iya, iya. Nah, kalau zaman dulu itu katakanlah zaman-zaman mungkin masih di abad-abad ke 17-18an kan. Iya. Itu memang sudut 4 tanah yang akan dibangun tersebut ya, begitu ada beduk maghrib dilakukanlah azan bersama. Nah, azan tersebut 2 yang azan, 2-nya untuk qomat sebenarnya kan. Yang di bagian depan dia menyampaikan azan, yang di bagian belakang dia menyampaikan qomat. Nah, yang penasaran lagi itu Pak Irizal, manfaat dari semboyan lubuh itu bagi masyarakat suku Kayu Agung dan khususnya bagi yang ingin mendirikan rumah itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah manfaat dari pelaksanaan tradisi sembahyang roboh ini kan, itu niat-niat tertentu ya yang dipinta oleh si punya rumah yang akan dibangun. Pertama kepada imam daripada sembahyang kan, ataupun khotibnya kan, itu akan diberikan diinformasikan gambaran-gambaran hajat dia itu dalam doa-doa yang akan disampaikan kan. Misalnya tolong Pak Kai, kami ini berharap nak bangun rumah ini kan. Nah, kalau bisa kita itu tidak ada gangguan-gangguan dan kemudian yang penunggu tanah ini mungkin rela melepaskannya dan memberikan kepercayaan untuk kita untuk menghuni rumah yang akan dibangun. Nah, kemudian yang paling spesifik misalnya, mohon kiranya kami selama menunggu rumah ini tidak ada gangguan apa-apa, selalu dalam kondisi damai, mungkin murah rezeki dan sebagainya. Nah, ada ini Pak Irizal yang agak heran itu kan orang yang ingin mendirikan rumah di seputar tanah itu kan biasanya sudah tertumpuk material ya. Ada yang sudah tertumpuk material, ada yang masih kosong. Nah, kalau menurut tradisi dari masyarakat suku Kayu Agung, yang seharusnya itu memang itu tanah kosong yang belum ada alat materialnya, setelah semboyang baru dia akan masuk material, atau walaupun ada pengaruh. Sebenarnya yang paling afdol itu sebelum material ada di lingkungan tanah, kita lakukan dulu sembahyang roboh. Setelah sembahyang roboh dilakukan, baru masuk material. Mungkin pagi besoknya si tukang bangunan dia sudah mulai menggali lubang untuk membuat fondasi dan sebagainya. Walaupun kita harus memasukkan material itu kan, tapi jangan langsung ke lokasi. Mungkin agak menjauh daripada lokasi. Nah, ini yang terakhir yang lupon yang jawab tanyakan di awal, mungkin yang
dengar apa namanya informasi ini ada yang selain dari suku Kayagung mungkin di daerah-daerah lain tidak. Nah, definisi dari semboyang lobu. Nah, itu dari bahasa Sanskerta atau memang dari bahasa suku Kayagung ya? Kalau sembahyang, semboyang itu sembahyang. Oh, semboyang itu sembahyang. Jadi orang-orang secara kita nasional menyebutnya sembahyang. Iya, sembahyang. Tapi lafal orang suku Kayagung semboyang. Semboyang. Pengertiannya semboyang itu adalah melakukan bagian daripada keimanan kita untuk menghadap kepada yang kuasa. Sholat. Nah, itu kan. Balik lagi dari apa namanya mengenai semboyang lobu itu masih dilakukan sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih eksis. Karena ini merupakan tradisi turun temurun. Ya. Nah, pengertian daripada lobuh, ya. Lobuh itu sebenarnya kalau kita ambil asal mula katanya itu memang lobuh kata dasarnya kan. Lobuh itu ini merupakan bahasa-bahasa kayu agung kuno ya, yang dibawa oleh suku-suku Lampung yang pernah ada di Kayu Agung, dan sampai sekarang kita Kayu Agung ini boleh diakui adalah leluhurnya orang Lampung kan. Oh iya. Bahasa Lobo itu adalah bahasa orang Lampung kuno. Nah, dikembangkan oleh masyarakat Kayu Agung yang sudah beranak pinak, yang sudah menjadi garis keturunan kan. Nah, Lobo ini pengertiannya adalah tanah kosong. Oh, lobu. Tanah kosong yang akan dibangun tempat tinggal. Ada tanah kosong akan dibangun perkebunan misalnya kan, itu bukan lobuh namanya. Oh iya. Nah, untuk Bapak Mulai itulah informasi yang cukup menarik ya untuk kita galau-galau, dan ini informasi penting terutama mengenai tradisi yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Tuban Komering Ilir. Mungkin ada beberapa kata yang disampaikan di akhir dari bincang kita. Ini mungkin saya selaku informan ya kan, terutama bagi masyarakat kita yang asli wong Kayu Agung ya, tapi mereka tidak tinggal di daerah leluhurnya Kayu Agung kan, mungkin tinggal di Jakarta, tinggal di daerah mana. Kalau bisa tradisi sembahyang lobo ini, kalau Anda mau membangun rumah itu harus dilakukan, karena di balik pelaksanaan tradisi sembahyang lobo itu ada beberapa hal yang kita tarik garis benang merahnya, hal-hal yang sifatnya positif bagi kehidupan kita. Ya. Karena dengan dilakukannya satu prosesi melakukan sholat bersama di ambang-ambang maghrib ya, itu penghuni tanah kosong itu insya Allah akan berlari atau insut daripada lokasi kita itu kan. Dan insya Allah rumah yang akan kita bangun itu lancar dibangun dan enak dipandang, pembawa rezeki, berkah dan sebagainya. Oh iya. Baik, kalau itu untuk Bapak Mulai mengenai masalah semboyang lobuh, yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita galau-galau untuk Bapak Mulai. Tapi jangan lupa ya, kalau memang ada kritik dan saran silahkan langsung di kolom komen kita. Ya, untuk Bapak Mulai kita cukupkan dulu bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Yusizal, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.